Sepertinya tidak ada kata lain dari susah dan susah. Itu yang banyak kali terucap dari mulut mereka. Saya menjadi berpikir, mereka orang dunia. Begitu. Lalu saya pikir gimana ya dengan kita orang-orang Kristen? Apakah terucap perkataan yang sama? Sebagaimana yang mereka sampaikan. Sebelum saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya berdoa, Tuhan apa yang boleh saya sampaikan pada malam ini. Dan inilah yang Tuhan tahu. Tetap bersyukur saat menderita. Tentunya Tuhan ingin setiap kita tidak seperti orang-orang dunia yang tidak punya pengharapan sehingga mereka melontarkan perkataan-perkataan keluhan seakan-akan tidak ada lagi pengharapan bagi mereka. Saya jadi teringat ketika perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Apa yang terjadi saat itu? Bangsa ini acap kali melontarkan persungutan kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak senang dengan hal ini. Kenapa? Mereka dituntun dari Mesir menuju tanah Kanaan bukan tanpa tuntunan Tuhan, bukan tanpa mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah mereka. Mereka melihat langsung bagaimana Tuhan bekerja melalui mujizat demi mujizat menolong bangsa ini. Tetapi apa yang keluar dari mulut bangsa Israel? Persungutan demi persungutan. Sepertinya mereka, ya bukan sepertinya. Dan memang mereka tidak percaya kepada kebesaran Tuhan. Dan tentunya jangan sampai hal itu terjadi kepada kita. Amin. Amin. Berat banget ya. Ya, mungkin firman Tuhan ini cukup ya, mungkin didengarnya oke lah, tetapi dijalaninya ya enggak tahu walau-walam. Ya, tapi inilah firman Tuhan yang perlu untuk kita sama-sama dengar dan sama-sama kita mau kerjakan. Saya ingin mengajak terlebih dahulu kita membaca pada Kisah Para Rasul pasal 16. Kita membaca ayat 19 sampai 26 saja. Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 26 saja. Oke. Ya. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Menentang Paulus tentunya. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali dicela, mereka dilemparkan ke dalam penjara.
Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Dari pembacaan ini kita bisa memahami bagaimana Rasul Paulus ketika dia memberitakan Injil kemudian difitnah. Ya. Ada orang-orang yang merasa dirugikan dengan pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kenapa? Karena dengan pemberitaan Injil yang Rasul Paulus sampaikan itu, banyak orang-orang menjadi percaya. Sementara di sana ya itu ada sekelompok orang, ya, dia adalah boleh dikata kalau sekarang mah ya dukun lah ya, paranormal ya. Dan mereka banyak menipu ya masyarakat pada saat itu ya, dengan iming-iming kalau kamu mengikuti saran nasihat saya, kamu akan berhasil, kamu akan menjadi kaya, penyakit akan sembuh, segala macam bla 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 ya. Dan mereka mendapat keuntungan dari itu. Tetapi setelah Rasul Paulus memberitakan Injil Kristus, banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan meninggalkan kelompok ini. Dan akhirnya kelompok ini merasa dirugikan dan menghasut rakyat saat itu, memfitnah Paulus. Katakan Paulus telah menyebarkan sesuatu yang sangat menyesatkan. Adat istiadat Yahudi ingin dipakai untuk mengubah kita katanya. Intinya mereka tidak senang dengan kerugian yang mereka alami. Dan mereka menyeret Paulus, kemudian menyerahkan kepada pembesar kota, dan pembesar kota kemudian memenjarakan. Tentunya peristiwa seperti ini tidak ada seorang pun yang menginginkan, betul? Didera, disiksa, dimasukkan ke penjara, yang paling tengah lagi, kemudian kakinya dibelenggu. Seperti tahanan kriminal. Tahanan kriminal, padahal Paulus dia bukan melakukan kriminal. Saudara, siapapun saya yakin tidak ingin mengalami seperti apa yang Paulus alami. Dan saya yakin saat ini kita pun hari ini tidak ada seorang pun ingin hidup di dalam kesusahan atau penderitaan. Betul? Apa betul? Iya. Pengennya kita hidupnya enjoy, seneng, banyak berkat. Iya betul Pak Ahok. Banyak duit, banyak cien gitu ya. Banyak cuan. Enggak ada yang pengen susah. Apalagi sampai menderita. Enggak ada. Tetapi harus kita ingat. Dan ini memang harus saya sampaikan. Allah
tidak pernah berjanji ketika kita ikut Yesus, hidup kita akan nyaman-nyaman saja. Hidup kita akan enjoy-enjoy saja. Tetapi di dalam Matius 16 ayat 24, Matius 16 ayat 24, di sana dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jelas sekali di sini. Ya. Jadi mengikut Yesus, apa yang akan dihadapi? Dia harus menyangkal diri, memikul salib. Apa sih menyangkal diri? Menyangkal diri itu adalah kita harus bisa menahan diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Yang pada hakikatnya perbuatan-perbuatan dosa ini seringkali muncul dalam kedagingan kita. Jadi kalau kita masih hidup di dalam daging kita hari ini, ya, itu akan seringkali muncul keinginan melakukan perbuatan dosa. Karena pada hakikatnya daging ini sudah dikuasai oleh dosa. Dan Tuhan perintahkan engkau harus menyangkal diri. Artinya engkau harus bisa menahan dirimu dari dorongan daging ini untuk melakukan perbuatan dosa. Memang tidak mudah. Tetapi itu yang harus dilakukan oleh setiap kita, orang-orang percaya. Supaya apa? Supaya kita tidak melakukan apa yang menjadi keinginan daging. Apa sih keinginan daging? Kita baca Galatia 5 ayat 19. Galatia 5 ayat 19. Ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itulah keinginan-keinginan daging yang seringkali muncul dalam kedagingan kita. Dan Tuhan perintahkan, engkau harus menahan dirimu, menyangkal diri untuk tidak membiarkan kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang muncul karena keinginan daging kita. Dan Tuhan inginkan justru kita melakukan apa yang menjadi sebaliknya. Kalau di dalam ayat yang ke-22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah yang harus kita lakukan. Menahan diri dari perbuatan dosa dan melakukan apa yang roh Allah dorong untuk kita kerjakan. Itulah menyangkal diri. Kemudian
Apa yang dimaksud dengan memikul salib? Saya yakin kita semua tahu apa maksudnya memikul salib. Kita harus rela, siap untuk apa? Menghadapi, mengalami penderitaan, kesulitan, intimidasi karena mempertahankan iman kepada Kristus. Itulah yang menjadi pernyataan Tuhan Yesus bagi setiap kita pengikut-pengikut Kristus. Jadi Tuhan tidak pernah berjanji ketika engkau menjadi pengikutku, kata Tuhan, engkau akan terus hidup dalam kesukacitaan, hidup dalam berkat. Ya. Itu teologi kemakmuran, ya. Tetapi firman Tuhan katakan, engkau harus menyangkal diri dan memikul salib. Oleh sebab itu pada kesempatan malam hari ini, tadi kita sudah membaca di dalam Kisah Rasul pasal ke-16. Ya, bagaimana Rasul Paulus ketika menghadapi keadaan yang secara daging tidak mengenakan, dia harus didera, disiksa, kemudian dijebloskan ke dalam penjara, kakinya dibelenggu. Itu kondisi yang tidak mengenakan, tetapi itulah yang terjadi kepada Rasul Paulus. Tetapi kita mau lihat dan mau belajar, kok ia bisa-bisanya, ya, kok ia bisa-bisanya di saat seperti itu Rasul Paulus di dalam penjara bersama dengan kawannya yaitu Silas, di tengah malam dia memuji, menyembah Tuhan. Adakah kita saat ini ketika mengalami masalah yang sangat luar biasa, kita masih mampu mengucap syukur, memuji, menyembah Tuhan? Yang tahu saudara sendiri. Saya enggak tahu. Tetapi Tuhan ingin pada saat-saat seperti itu, adakah kita masih bisa memuji, menyembah Tuhan, mengucap syukur akan kebesaran Tuhan? Paulus, dia melakukan itu di saat tubuhnya terbelenggu di dalam penjara yang gelap. Tetapi dia masih sanggup untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Saya coba untuk merenungkan hal ini. Apa sih yang membuat Rasul Paulus bisa melakukan itu? Jujur, bagi setiap kita tidak mudah. Amin. Amin. Tapi ya, saya acungkan dua. Kalau saudara bisa seperti Rasul Paulus. Jujur,
Saya pribadi juga tidak mudah. Kalau dalam keadaan diberkati, senang, ya, ya sangat mudah. Tetapi ketika dalam kondisi terpuruk, terhina, dikucilkan, dilecehkan, sepertinya kita sudah tidak punya harga diri. Masih mampukah saat seperti itu kita bersyukur dan menyembah Tuhan? Rasul Paulus dia lakukan. Dan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus juga mau tidak mau. Kata Tuhan Yesus, kalau engkau mau ikut aku, ya sangkal diri dan pikul salib. Jadi itu sudah seharusnya yang harus kita kerjakan. Atau yang ketika kita alami, ya kita harus menyikapinya dengan benar. Ada 3 hal yang saya dapatkan dari kisah ini. Mengapa? Apa rahasianya? Rasul Paulus, dia mampu melakukan hal itu. Dia tidak mengomel sebagaimana nenek leluhurnya. Bersungut-sungut. Sama halnya dengan istri Ayub. Masih ingat bagaimana istri Ayub menyikapi ketika Ayub harus mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Kekayaannya hilang, anak-anaknya mati, bahkan tubuhnya harus mengalami luka-luka borok, menjijikkan. Apa yang istri Ayub katakan? Ayub, apakah engkau akan terus tinggal dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saya coba merenungkan ayat ini. Banyak di antara kita sangat-sangat menyalahkan istri Ayub. Betul apa betul? Ya. Gimana sih? Kok kamu ngomong seperti itu? Saya coba merenungkan. Kalau kita pada posisi seperti istrinya Ayub, terbiasa hidup senang dengan kekayaan melimpah, dengan anak-anak yang baik, hidup begitu indah. Tetapi pada satu titik dia harus melihat orang yang dikasihi, yang dia sudah jalani berpuluh-puluh tahun bersama Ayub. Dia harus melihat bagaimana orang yang disayangi itu hidup menderita. Ketika saya melihat anak saya waktu yang kedua, masih umur berapa bulan, dia harus masuk ke rumah sakit karena dehidrasi, ya, muntaber. Itu untuk memasukkan jarum infus. Sulitnya minta ampun. Sampai anak saya ini nangis sejadi-jadinya. Ketika saya melihat itu,
Saya katakan, Tuhan, lebih baik saya saja. Inilah yang dirasakan oleh istrinya Ayub. Bagaimana orang yang disayangi, suami yang disayangi, hidup menderita sebegitu parahnya. Ayub, udah, sudah, kutukilah Tuhanmu, matilah. Saya tidak tahan melihat engkau. Apa salah? Istri Ayub berkata seperti itu. Secara manusiawi. Enggak. Saya katakan enggak. Sama dengan kita ketika kita melihat istri kita. Ketika melihat suami kita. Ketika kita melihat anak kita di dalam penderitaan tubuhnya atau sakit. Kita akan meneteskan air mata. Kita katakan, Tuhan, kalau boleh saya saja yang menggantikan. Atau kalau ada orang tua yang sudah tidak berdaya, Tuhan ambil saja. Daripada harus terus menderita. Dan itu yang dirasakan istrinya Ayub. Makanya Ayub pun dia menimpali dengan bijaksana. Istriku, engkau ini seperti orang gila. Seperti dia tidak katakan engkau orang gila. Tetapi Ayub katakan engkau seperti orang gila. Apakah kita hanya mau menerima yang baik-baik saja dari Tuhan. Sementara yang tidak baik kita tidak mau terima. Dengan harapan Ayub menyampaikan itu supaya istrinya sadar. Bahwa hidup manusia Tuhan yang punya. Kalau Tuhan izinkan kita menderita, ya mari kita jalani dengan pemikiran yang benar. Apalagi kalau kita menjalani kehidupan yang diberkati. Wow, tambah mengucap syukur. Jadi di sini, bagaimana kita menyikapi saat-saat ketika kita harus menghadapi penderitaan, menghadapi kondisi yang susah, kondisi yang sulit. Bahkan mungkin di antara kita harus didera dengan sakit penyakit yang sampai saat ini belum tersembuhkan. Mari kita belajar. Bagaimana Rasul Paulus bisa menyikapinya dengan benar. Supaya apa? Supaya kita tetap berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai seperti bangsa Israel. Mereka harus ditewaskan. Karena bersungut-sungut itu yang Tuhan tidak suka. Hal yang pertama kalau kita lihat bahwa sesungguhnya hati yang dipenuhi dan dipimpin Roh Allah itulah yang akan membuat manusia bisa bersuka cita. Coba kita buka dalam 1 Petrus 4 ayat 14. 1 Petrus 4 ayat 14. Bahwa hati yang dipenuhi dan dipimpin Roh Allah itulah yang akan membuat kita bersuka cita. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu Roh Allah ada padamu.
Jadi ketika Roh Allah ada pada kita, firman Tuhan katakan engkau akan berbahagia. Walaupun engkau dinista, walaupun engkau mengalami kondisi sulit, penderitaan. Kalau Roh Allah ada padamu, roh kemuliaan itu berbahagia. Bersukacita. Artinya sukacita itu, ya, sukacita itu tidak dipengaruhi oleh keadaan lahiriah kita. Kalau dipengaruhi lahiriah kita, maka Rasul Paulus tidak akan bisa bersuka cita. Karena dia hidup dalam penderitaan, hidup di penjara, hidup terbelenggu. Kalau secara lahiriah, maka dia pastinya akan mengeluh. Tetapi disinilah bahwa Rasul Paulus seorang yang dipenuhi dan dipimpin Roh Allah. Kalau kita membaca dalam kisah para rasul 27, kisah para rasul 27 ayat 22. Kisah para rasul 27 ayat 22. Ya. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Next. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Pada pasal 16 ayat ke-7 sampai ke-10, Kisah Rasul 16 ayat 7 sampai ke-10. Ya. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Dari ayat-ayat itu, kita tahu bagaimana Rasul Paulus bersikap. Dikala kondisi yang sukar, maka ketika Allah berbicara, ketika Roh Kudus berbicara, Rasul Paulus tunduk pada otoritas Allah. Dan dia melakukan apa yang Tuhan perintah. Artinya di sini, Rasul Paulus adalah seorang yang hidup dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan hidup dipimpin oleh firman Tuhan. Inilah mengapa Rasul Paulus ketika harus menghadapi penderitaan, dia bisa bersukacita. Kenapa? Karena sukacita itulah yang timbul dalam hatinya, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Inilah kunci pertama. Bagaimana kita bisa tetap bersukacita, mengucap syukur saat-saat kita harus mengalami kesukaran, penderitaan. Yaitu
setiap mereka yang mau dipimpin oleh Tuhan dan kebenaran firman Tuhan, maka di sanalah dia akan merasakan sukacita. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan, bagaimana supaya kita bisa tetap bersukacita selain kita dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Allah. Yang kedua adalah ketika kita semakin intim membangun hubungan dengan Kristus sampai kasih-Nya dicurahkan dengan limpah. Coba kita buka Filipi 3 ayat 8. Filipi 3 ayat 8. Ya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bagaimana dia bisa membuang semua pengalaman-pengalaman yang mungkin secara manusiawi dia sebagai seorang Farisi menjadi satu kebanggaannya. Tetapi Rasul Paulus bisa katakan ketika dia berjumpa dengan Yesus, ketika dia mengenal akan Tuhan, dia bisa katakan itu adalah sampah. Karena dia boleh merasakan bagaimana hubungan dengan Kristus yang dia bangun. Di sanalah dia mengenal pribadi Tuhan. Disitulah Rasul Paulus boleh merasakan sukacita. Demikian juga dengan kita. Kalau kita jauh daripada Tuhan, bahkan semakin jauh daripada Tuhan, jangan harap sukacita Tuhan itu memenuhi kita. Karena ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan secara intim, di sana kita bisa merasakan Tuhan. Kita bisa mengenal pribadinya semakin lebih lagi. Di sanalah sumber sukacita itu akan memenuhi kita. Amin. Jadi mari. Untuk supaya kita bisa tetap bersyukur, bersukacita menghadapi kondisi sukar, penderitaan, bangunlah hubungan kita dengan Tuhan. Supaya kita bisa merasakan bagaimana tadi dikatakan kasih-Nya dicurahkan dengan limpah. Ketika kasih Allah dicurahkan dengan limpah kepada kita, benar-benar di situ Rasul Paulus merasakan sukacita yang luar biasa. Kedamaian yang luar biasa dirasakan oleh Rasul Paulus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita hari-hari sudah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan? Atau mungkin kita mengabaikan itu? Sepertinya kita mengabaikan Tuhan. Kita lebih mengandalkan kekuatan kita. Lebih mengandalkan kebisaan kita. Lebih mengandalkan kekayaan kita. Lebih mengandalkan kepintaran kita. Lebih mengandalkan kedudukan kita. Daripada kita mengandalkan Tuhan.
mendekatkan diri kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini jelas mengingatkan kepada kita. Bangun hubunganmu dengan Allah secara intim. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Sampai engkau betul-betul merasakan kasih Allah melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Dan terpancarlah dari kita sukacita yang mengalir deras. Amin. Haleluya, satu lagi. Mudah-mudahan gak lama. 30 menit. Yang ketiga dikatakan, percaya bahwa di balik penderitaan, kelemahan, atau segala aniaya karena Kristus. Ya, saya harus tekankan karena Kristus. Ya, jangan kemudian penderitaan atau kesusahan masuk penjara karena berbuat kriminal, ya lain ceritanya. Ya. Tetapi percaya bahwa di balik penderitaan yang kita alami, aniaya yang kita alami karena Kristus, karena mempertahankan iman, maka dikatakan Allah akan menyatakan kuasanya. Coba buka 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai ke 10. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai ke 10. Ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini pengalaman Rasul Paulus. Paulus katakan, ya Tuhan, aku lebih suka bermegah atas segala penderitaanku, atas segala kesusahanku. Kenapa? Karena pada saat itulah ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya, ketika kita memandang Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, di sanalah pertolongan Tuhan akan dinyatakan. Jadi ketika kita percaya bahwa di balik penderitaan yang kita alami, kesusahan yang kita sedang derita, bahkan mungkin aniaya, maka di balik itu semua Allah akan menyatakan kuasa. Kalau kita percaya akan hal ini, maka sebagaimana Rasul Paulus, dia bisa bersyukur dan mengucap syukur. Dia bisa bersuka cita ketika dia harus mendekam dalam penjara. Karena Rasul Paulus tahu. Pada saat itulah kasih karunia Allah semakin melimpah. Inilah yang membuat Rasul Paulus dia bisa bersyukur, tetap mengucap syukur, tetap bersuka cita saat apapun yang terjadi. Bahkan penderitaan pun yang dia alami, dia bisa tetap bersyukur. Bagaimana dengan kita? Tentunya nasihat firman Tuhan ini akan membuat kita tidak lagi seperti orang dunia yang tidak punya pengharapan. Yang hari-hari akan katakan susah, susah, susah. Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Tuhan, kenapa itu harus terjadi? Tuhan.
Sepertinya semua yang terjadi itu Tuhan yang buat. Dan Tuhan tidak sayang lagi kepada kita. Tetapi firman Tuhan hari ini, mari. Sebagaimana Yakobus juga memberi nasihat. Yakobus 1 ayat terakhir. Yakobus 1 ayat 2 sampai ke 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai ke 4. Ya. Oke. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya. Jadi Yakobus pun menasehati kita, ya, supaya kita tetap bersuka cita walaupun mengalami berbagai-bagai kesukaran. Ya, mengalami berbagai-bagai pencobaan. Karena itu adalah ujian iman yang akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan yang membuahkan kematangan. Yang pada akhirnya akan menjadikan kita sempurna seperti Kristus. Luar biasa. Ya. Ketika kita mau mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Tuhan ingin setiap pengikut-pengikutnya. Mereka pada akhirnya akan menjadi sempurna seperti Kristus. Bukankah setiap kita ketika sangkakala berbunyi, ketika Tuhan datang di awan-awan, kita akan pergi menyongsong Dia. Hanya orang-orang yang layak, yang diubahkan menjadi sempurna seperti Kristus yang bisa menyongsong Dia di awan-awan. Itulah kita yang tetap bersukacita, bersyukur dalam kondisi apapun, termasuk dalam keadaan menderita. Kita tetap bersyukur, bersukacita. Karena itu akan membawa kita kepada ketekunan kita. Yang pada akhirnya menjadikan kita sempurna seperti Kristus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya undang